Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua di akhir pekan ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting tetap jaga akal waras ya. Di di apa dia hari-hari seperti sekarang ini bukan hanya kesehatan yang mesti kita jaga, tapi akal akal juga Mm-mm. kita mesti jaga. Yang saya nggak bisa minta Anda itu jaga isi dompet karena memang makin berat. Nah, seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami, saya Hersu Bun Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai teman-teman di akhir pekan. Semoga obrolan ini tidak terlalu berat hari ini ya, karena Ah, kita sambil nggak yakin, santai-santai. saya nggak yakin kalau Mbak Agi ngomong nggak terlalu berat. Ayo, oke, Sambil ketawa-ketawa, oke, Mas, gitu. Isinya ngomongin sih apa tetap kita? berat. Ngomongin apa kita hari ini? Kayaknya kita ngomongin Pak Jokowi lagi deh. Maaf ya, teman-teman. Terpaksa Iya, nih, soalnya iya. memang ini penting begitu harus kita harus kita bicarakan, kita melihat ada apa sih sekarang yang sedang Iya. terjadi, ada apa di Dan balik iya, pertempuran pada dugaan ijazah ya. palsu apa dan sebagainya itu. Padahal kita tadinya udah seneng ya ketika Pak Jokowi ngomong mau jadi aktivis lingkungan saja gitu ya. Terus Hmm. katanya nanti Mm-mm. ya sekali-kali melihat Ngomong cucu. mau cucu ngelihat IKN sekali-kali kan gitu sekarang. Mm-mm. Ini tiba-tiba sekarang nggak ada urusannya apa urusan-urusan lingkungan udah nggak diurus sama Pak Joko Widodo. Ke IKN juga nggak pernah datang dan sekarang anaknya mau ditaruh di IKN pun nggak jadi kan gitu. Oke, jadi apa ini yang kita omongin pasti soalan dong ya, soal ijazah palsu dan juga soal pemakzulan. Pasti soal itu ya Mbak Agi kalau ngomongin Pak Iya Joko sih, Widodo itu ya. betul. Oke, Mhm. Mhm. Ya, Silakan Mbak, ya. silakan Jadi Mbak. ini berdasarkan wawancara dari orang-orang yang entah itu sebetulnya dari media betul atau enggak gitu ya, Mas Ersu, karena eh, wajahnya juga tidak pernah tampak begitu kan, yang ada di rumahnya Pak Jokowi yang setiap hari selalu standby di sana. Tapi yang jelas kalau kita melihat Pak Pak Jokowi ini baru mau keluar dan diwawancara, yang tentunya kalau Pak Jokowi sendiri yang menginginkan. Kalau saya kesannya begitu, Jadi bukan karena doorstop yang diatur kayak model waktu di Vietnam betul. dulu ya gitu ya. Betul, betul. Dan mungkin pertanyaannya juga sudah ada yang Hmm. membisikkan. Bisa jadi beberapa berupa follow up dari jawaban Pak Jokowi begitu. Tapi nuansanya sih seperti itu begitu. Karena kalau seperti yang kemarin terjadi, Pak Jokowi pulang dari sholat Jumat begitu misalnya, terus kemudian Bapak masuk dulu, Bapak masuk dulu. Nah, berarti kalau kok pakai dulu berarti akan ada next apa nih? Kalau masuk dulu berarti dia akan Jadi keluar lagi dong gitu bocor ya kan. itu, bocor ininya ya, yang ngaturnya nggak rapi juga ya. Bocor suara Hmm. atmosfernya begitu. Jadi ada suara seperti itu dan ternyata benar Pak Jokowi ini terus kemudian keluar lagi. Dan yang menarik ini kemudian apa yang diungkap oleh Pak Jokowi ini ada beberapa poin ya. Ya, yang pertama ialah dia ngomong soal ngalor ngidul. Ini ketika ditanya bahwa bagaimana pendapat Pak Jokowi karena dia dilaporkan ini kan setidaknya dua kali ya kalau oleh Rismon. Belum itu dilaporkan oleh Taufik gitu. Jadi oleh Dr. Rismon itu dua kali dilaporkan di Polda DIY. Hmm. Terus kemudian yang berikutnya oleh Pak Dr. Taufik, Muhammad Taufik di Solo itu kan juga dilaporkan dan kemudian masih berproses. Hmm. Bahkan dikatakan akan ada laporan yang baru lagi begitu nanti, tapi tahap demi tahap itu berlangsungnya. Nah, ketika ditanya soal apa laporan yang beruntun gitu, ya ini Jokowi mengatakan bahwa ya ini ngalor ngidul aja gitu bahwa ada satu hal yang laporan yang satu belum selesai sudah ada laporan lagi itu kan namanya ngalor yang ini namanya ngidul. Jadi tidak nunggu itu selesai apa dan sebagainya sudah ada aksi lagi dari para aktivis yaitu dari Dr. Roy Suryo, dari Dr. Tifa, dari Dr. Ismon dan kawan-kawan gitu. Ini mungkin Pak Jokowi lupa ya bahwa dia sendiri pun ngalor ngidul. Coba seharusnya tanggal 17 dia ke Polda Metro Jaya. Hmm. Dia eh, eh, apa ngeles gitu ya bahwa dalam keadaan yang tidak sehat dan kemudian tapi muncullah itu sesudah itu tanggal 19 muncul tanggal 20 muncul bahkan terlihat sugar bugar gembira di acara PSI ini kalau nggak ngalor ngidul apa namanya Ngetan kemudian kulon Mbak berarti. kok ngetan ngulon iya Iya, ya ngetan iya. ngulon. Nanti lama-lama atas bawah begitu ya kanan kiri. Hmm. Biasanya kan sen kanan belok kiri ini sekarang Iya. mata angin gitu Iya. Hmm. nah terus kemudian dia mengatakan bahwa ada sosok besar yang ada di balik aksi para aktivis itu begitu. Hmm. Kurang lebih dia mengatakan ya semua orang tahulah begitu ya Hmm. siapa itu yang ada di balik itu. Tepatnya seperti ini.
Ya, kita hormati proses yang ada, yaitu dilaporkan ke Polda DIY. Yang satu belum selesai sudah ngalor atau apa namanya ngalor itu utara, gitu ya, udah ke utara atau sebenarnya ke kanan ke kiri maksudnya. Hmm. Yang satu belum selesai sudah ngidul, Hmm. namanya ngalor ngidul. Tapi kalau kita hormati proses hukum yang ada, Hmm. katanya begitu. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan Gibran. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup. Dah itu aja katanya. Hmm. Iya, semua sudah tahulah maksudnya arahnya kemana dan semuanya tahulah dia begitu dan kemudian meninggalkan wartawan. Coba kita lihat nih pernyataan dari Pak Jokowi ya rekamannya. Terkait dengan ada yang skripsi palsu, Kemudian ada soal yang soal Ujo, kemudian sama yang terakhir Itu kemarin namanya soal ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang kayu. satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya. Pak kemarin Satu Pak lagi, Silvertina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini, Pak. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi sudah menduga mengarah kemana ngarah ke Ya semua udah tahu lah. Saya menggunakan kaos ini bukan tanpa arti ya. Jadi kita selama ini harus tunduk kepada quote and quote seseorang yang disebut Raja Jawa. Tapi saya sebagai orang Jawa asli turunan, saya sebenarnya berteriak dan tidak setuju. Dia bukan raja. Dia disebut-sebut raja dan memang de facto itu menguasai semua sampai dengan sekarang. Ini mengingatkan kita pada cerita ketika Al Capone. Al Capone itu sudah jatuh, tapi dia masih tetap menguasai. Jadi dia mau meniru itu. Padahal sebenarnya Raja Jawa yang sesungguhnya itu adalah raja yang arif, adil, dan bijaksana. Jadi saya menggunakan kaos ini adalah untuk berteriak bahwa dia bukan Raja Jawa. Ya, dia bukan Raja Jawa karena kalau Raja Jawa itu tidak kulitnya tidak bentol-bentol seperti ini, tidak tengkorak seperti ini. Tapi Raja Jawa itu adalah raja yang arif, bisa memberikan petunjuk, bisa berada dan tidak beri contoh yang tidak bagus. Misalnya dengan penggunaan surat kelulusan yang tidak tepat, ya, atau surat palsu. Jadi ini contoh yang tidak bagus. Jadi kenapa saya menggunakan raja untuk menolak sebutan. Jadi mulai saat ini jangan sebut dia Raja Jawa, ya. Apalagi dia malah mempertontonkan kerajaannya yang luar biasa. Kenapa mempertontonkan kerajaannya? Satu, ya, pemanggilan yang harusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya malah justru dilakukan di kota tempat dia berada. Diterima di ruangan yang sangat mewah, di lounge. Yang kedua, saya dengan segala hormat ya memohon dan kemudian ini mengkritik, saya berani mengkritik kepada Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Prabowo Subianto. Kenapa Bapak harus quote and quote kata beberapa orang sowan ke rumah itu? Datang boleh, tapi posisi duduknya tidak demikian. Posisi duduknya masa ada presiden, kemudian menteri-menterinya, kemudian di depannya ada bekas presiden, kemudian istrinya dan anaknya yang itu wakil presiden. Wakil presiden kenapa seolah-olah presiden itu menghadap pada wakil presiden? Ini sangat tidak betul. Dia bukan Raja Jawa sekali lagi. Dan bahkan dia pernah seolah-olah menggunakan pakaian kebesaran Amangkurat yang itu sebenarnya raja yang tidak pantas untuk dicontoh karena bengis. Jadi sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan petunjuknya gitu ya. Jadi sekali lagi, ayo kita bangkit karena Raja Jawa yang ini mau mempidanakan, mau mengkriminalisasi. Ya, ini lebih Iya. lebih maju Mbak Agi karena sebelumnya saya mencatat tanggal 16 Juli Pak Jokowi hanya bilang bahwa ada agenda besar. Ya kan gitu Betul. ya. Sekarang dia baru nyebut pada ada di backingi oleh orang-orang besar gitu ya. Ini pertanyaan orang besar ini orang besar badannya atau orang besar kepalanya atau besar apanya Atau ini? besar dosanya. Besar dosanya, besar ngibulnya. Iya ya. Nah, ini orang kan kemudian bertanya nih Mas Yesus. Ini baru baru satu poin ini aja. Nanti ada lagi jawaban dia soal Abraham Samad ya. Nanti kita masuk ke situ sesudah ini. Nah, kemudian kalau kita lihat
Ini kan langsung rame kan, pernyataan ini baru dilontarkan kemarin pada hari Jumat. Ini langsung rame dibahas di media. Hmm. Tadi malam saya melihat itu wawancara di Kompas TV, itu di situ ada Ade Dermawan. Ade Dermawan ini dari Pradi Bersatu, yaitu Hmm. pihak yang ikut melaporkan Oh. Roy Suryo dan kawan-kawan ini ke Polda Metro Jaya. Dan kita tahu dia ini juga apa namanya pendukung Jokowi, relawannya Jokowi begitu ya. Hmm. Dan Pradi Bersatu kalau tidak salah, kalau Pradi itu di bawahnya Oto Hasibuan ya. Dan Saya kita tahu, saya lupa karena ganti mungkin ya, tapi saya nggak iya ya, betul ya. Hmm. kan ada KAI, Kongres Advokat Ya. Indonesia, Hmm. Peradi, Hmm. yang apa namanya berupa kesatuan dari Ya, tapi Ikatan ini Penasihat Hukum bukan dan peradinya sebagainya. ya, ini peradi bersatu ya. Itu berarti Betul. orang-orang yang tergabung dalam peradi dan inilah faksi Tenak Mulyono lah kira-kira begitu ya. Iya, betul. Tapi kalau ini mereka ini adalah semua dari yang ada Peradi Bersatu ini adalah menginduk kepada Peradi. Peradinya sendiri setahu saya ini di bawahnya Oto Hasibuan ya. Apakah Hmm. masih atau enggak? Kalau dulu kan ketua umumnya memang Oto Hasibuan, sekarang menjadi wakil koordinator Menteri Hukum, yang Ya, artinya ada ya nggak mungkin kabinetnya dong dia menjabat juga. Prabowo. Hmm. Ya, Ya. makanya nggak mungkin dia menangani sendiri. Makanya untuk menjadi kuasa hukum Jokowi juga adalah anaknya, yaitu Yakub Hasibuan, begitu. Nah, Ade Dermawan ini dalam wawancara dengan Kompas, saya lihat cukup seru begitu ya. Dan kemudian ketika dicecar, dia mengatakan bahwa apa sih yang dimaksud oleh Jokowi dan juga yang dimaksud oleh Sylvester Matutina. Sylvester Matutina ini adalah relawan yang Joko juga, ketua dari Solmed Solidaritas Merah Putih, dan dia juga menjadi komisaris ID Food, Hmm. Indonesia Food. Hmm. Artinya dia anak buah dari Erick Thohir. Kita tahu Erick Thohir ini adalah juga orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Ya begitulah berkelindannya seperti itu. Dan Ade Dermawan ini dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa ketika dicecar dia mengatakan bahwa iya ada tokoh politik yang ingin menggoyang pemerintahan dan kemudian menempatkan anaknya, itu yang dinyatakan oleh Sylvester Matutina. Dia mengatakan pasti. Dia menjawab seperti itu. Memang betul begitu ya. Ketika ditanyakan lagi begitu, dari mana dia tahu dan siapakah orang tersebut, dia mengatakan, Mas Hersu, saya tidak bisa langsung menuduh katanya, dugaan-dugaan saja, tapi bisa melihat tampilan saya hari ini. Jadi dia akan memakai kemeja berbaju biru. Dia mengatakan, Oh, tapi bisa spesifik dong lihat ya. sangat spesifik, Hmm. tapi bisa melihat tampilan saya hari ini. Saya berbaju apa? Dia mengatakan begitu. Kemudian hostnya mengatakan, oh kemeja berbaju biru. Terus kemudian dia mengatakan bahwa pihak tersebut memang tidak secara spesifik gitu ya, memperlihatkan dukungannya, tapi dia terus memberi semangat. Ayo terus, terus dong begitu. Artinya agar kasus tentang apa dugaan ijazah palsu ini terus diteruskan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kita Hmm. kemudian melihat bahwa Roy Suryo ini, seperti kata Mas Irsu kemarin, dia adalah mantan kader dari Partai Demokrat. Mungkin hubungannya ke situ, karena memang yang sini yang disasar adalah Roy Suryo, lebih kepada Roy Suryonya gitu. Ya. Jadi di sini kemudian kita spesifik ya, kalau melihat berbaju biru, Bu Mega kan berbaju merah. Berbaju biru Hmm. adalah Pak SBY. Hmm. Dan kita tahu memang kenapa dia kemudian menuduh itu, ini kan artinya mereka pasti satu suara, satu kesepakatan antara Jokowi, antara Sylvester Matutina, Ade Dermawan, pihak-pihak yang mendukung Jokowi, kuasa hukum dan sebagainya, begitu ya. Namanya ini juga sesuatu yang ada di balik layar, gitu Ya. kan, dugaan dari pihak mereka. Nah, kalau kita melihat, ini kan memang seperti yang dikatakan Mas Hersu, jangan lupa Pak SBY pernah mengatakan tidak boleh ada atau jangan ada matahari Apa? kembar. Benar Ya, itu dan kalau jauh-jauh hari sebelumnya dia ini memang hubungannya dengan Jokowi nggak akur kan gitu ya Mbak Agi. betul. Ingat nggak waktu Betul. tiba-tiba Jokowi muncul di waktu itu kita bahas juga tiba-tiba muncul di Hambalang tahun Mhm. 2011 ketika Pak Jokowi melakukan Pak SBY melakukan tur di Java dan mengkritik proyek infrastruktur. Makanya saya bilang coba dong sekali-kali Pak SBY juga tiba-tiba muncul di IKN mestinya gitu. Itu termangu-mangu, tapi bukan gayanya Pak SBY sih yang seperti itu ya. Bukan, bukan. Karena pada saat Pilpres pun kita masih ingat sampai sampai pun selesai itu paling
Gibran kan hanya bertemu dengan AHY, begitu Yes. kan Mas Hersy? Minta ketemu Pak Dia SBY nggak nggak bertemu Pak bersedia. SBY. Padahal dia sudah mengatakan bahwa dia akan ke Jawa Tengah, begitu ya, tempat kediaman Pak SBY. Ke Jawa Tapi Timur maksudnya ke maksudnya ke Jawa Timur. Pacitan, ya Iya, ke Pacitan. Pacitan, ke tempat kediaman Pak SBY gitu. Tapi dikatakan bahwa Pak SBY banyak kegiatan. Padahal kita lihat kegiatannya Pak SBY itu sering ke acara tanding Poli, Lavani begitu ya, kan. poli ya. Padahal ada sering ada di lapangan, terus kemudian ada momen melukis. Pak SBY juga mengunggah-unggah mengunggah sesuatu tulisan di medsosnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sibuk-sibuk amat kalau seandainya meluangkan waktu untuk bertemu Gibran yang hanya beberapa jam saja nggak dan Gibran itu nggak sudah sesibuk Pak ya, Jokowi ya, yang masih cawe-cawe terus gitu ya. yang masih cawe-cawe terus bahkan sesudah terpilih presiden yang baru yaitu Prabowo walaupun belum dilantik masih terus cawe-cawe ya. Jadi kalau kita melihat Mas Hersu, eh, tuduhan atau tudingan lah ya, tudingan terus clue dari orang-orang Pak Jokowi ini, Ade Dermawan juga Silverson Matutina ini masuk akal juga begitu. Ada kegundahan dan saya rasa dengan Pak Jokowi yang mengatakan ada orang besar yang menjadi backup begitu ya. Dan orang besar ini dikatakan oleh Silverson Matutina ingin membelah atau ingin memecah antara Pak Prabowo dengan Gibran yang kemudian ingin menempatkan anaknya untuk menggantikan begitu kan. Yang artinya Gibran posisinya wakil presiden. Kalau digantikan artinya orang itu akan atau kandidat tersebut untuk menggantikan Gibran dalam posisi wakil presiden. Nah, siapa kira-kira? Kita kemarin masih mengatakan ada kemungkinan ini adalah Puan gitu, Puan Maharani, anak dari Ya Ibu peluang Mega, besar ya. punya Karena peluang besar. bagaimanapun kan dia fraksi terbesar di parlemen dan Betul. Pak Prabowo juga menginginkan agar dia juga masuk di pemerintahan kan seperti itu Mbak Iya, ya. betul, betul. Ya, Dan ya, ini partai terbesar, sangat menguntungkan sekali bagi Prabowo ya. kalau seandainya masuk ke dalam Ya, kabinet. walaupun PDIP sendiri juga nggak solid juga karena kan faksi Puan dengan Betul, faksi Mega dengan Seki Hasto itu kan beda lagi itu dalam beda berkompetisi lagi. dengan Iya, Jokowi kan gitu. betul. Betul. Walaupun tidak harmonis gitu, tapi kita tahu yang di atasnya yaitu Ibu Mega itu tetap berhubungan baik dengan Prabowo. Mm-mm. Masalahnya kan itu ya Mas Hersu. Dan kemudian juga satu lagi yaitu SBY dengan AHY. Wah, ini kayaknya memang kalau seandainya memang betul berbaju biru dan biru itu adalah warna Demokrat, ya ini masuk akal sekali. Kenapa? Ya, Karena memang di medsos itu suara yang mendukung AHY mungkin karena kekecewaan terhadap penampilan Gibran, ketidakmampuan Gibran, mohon maaf ya, ketidakcerdasannya Gibran gitu ya, dengan posisi itu mungkin kalau dia hanya kenapa minta maaf Mbak? ya ya Kenapa minta maaf? mungkin ini hanya sekedar saya merasa harus bersombong saja karena ada di medsos begitu ya. Iya, iya. Eh, ya, jadi ya yang seharusnya kan memang wakil presiden itu harus secerdas Ya, yang sudah ada begitu ya, karena iya, yang di iya. atas atasnya Ya, eh, ada Pak Maruf Amin, ada Yusuf Kala, ada Bung Hatta, ada semuanya. Nah, Budiana coba ya. kita lihat jejak atau track record dari AHY ini Mas Hersu. Ya. Dan ini banyak sekali yang mengatakan betul bahwa AHY ini menjadi kesayangannya eh, Pak Pak Prabowo ya, Prabowo. karena kelihatannya peran-peran kenegaraan justru sekarang diambil oleh AHY ya, misalnya melepas ini. Saya Diwakilkan paling kepada ingat AHY, ya, terutama yang internasional. ya internasional lalu dan salah satunya misalnya ini yang momen ini ya, yang ketika dia melepas Perdana Menteri Cina. Jangan lupa loh, Mhm. Cina loh ini yang ini kan ini negara gede Betul. yang dia dipercayakan itu kepada AHY gitu ya. Betul. Mas Hersu tahu, kan tentara kita itu kan juga selain language-nya harus ada beberapa, ya Mm-mm. kan? Ya. Bahasa asingnya itu harus ada beberapa. Selain bahasa Inggris, dia juga misalnya mempelajari ketika belakangan ini kan Mandarin yang mereka harus bisa bahkan sampai kemudian selama berapa pekan gitu ada di Cina, selama berapa pekan ada di Taiwan misalnya. Karena memang itu diharuskan kan buat apa namanya? eh, anak-anak yang masih muda ya, yang di TNI begitu. Nah, coba kita lihat. Saya rasa juga AHY ini juga memiliki kemampuan berbahasa asing yang lain selain bahasa Inggris. Eh, Coba kita lihat apa saja. Eh, ini dikatakan dari beberapa liputan nih ya. AHY itu aktif dalam berbagai kegiatan internasional terkait infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain menghadiri forum multilateral seperti G20 dan BRICS.
mempromosikan kerjasama Selatan-Selatan, menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Internasional tentang Infrastruktur atau ICI 2025 dan menjalin kerjasama dengan berbagai negara termasuk Tiongkok yang disebutkan Mas Ersu untuk pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Coba kita lihat. Forum multilateral G20 dan BRICS. Di situ AHY mewakili Indonesia. Hmm. Mewakili pemerintah Indonesia dalam forum G20 dan BRICS untuk membahas isu-isu infrastruktur global, termasuk pembiayaan infrastruktur hijau, adil dan inklusif untuk negara berkembang. Jadi tidak hanya Indonesia saja, tapi suaranya mewakili negara-negara berkembang lain. Kemudian kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia di bawah kepemimpinan Menko AHY aktif berbagi pengalaman dan model praktis infrastruktur inklusif dan ramah iklim dengan negara-negara berkembang lainnya. Jadi bersama teman-teman negara berkembang lain. Kemudian Konferensi Internasional Infrastruktur ICI, Menko AHY menjadi salah satu pembicara kunci, jadi pembicara kunci ya, keynote speaker di Konferensi Internasional Infrastruktur itu yang akan menjadi platform strategis untuk mendorong investasi infrastruktur nasional dan membahas isu-isu terkait infrastruktur yang sustainable atau berkelanjutan. Kemudian kerjasama bilateral dengan Tiongkok, di mana untuk membuat kerjasama itu juga di bidang energi terbarukan, pengembangan sumber daya manusia, dan lainnya masih banyak lagi Mas Esu, yang di mana di semuanya itu banyak sekali rekamannya memang dia sangat aktif gitu ya dalam berbahasa Inggris dan kemudian berpidato dengan tampilannya kita tahulah ini lulusan dari Akmil, lulusan dari Harvard juga, kemudian dia jago debat, dulu pernah menjuarai debat mewakili Taruna Nusantara, SMA Taruna Nusantara ketika SMA. Jadi ini memang mungkin bibitnya atau gennya mungkin sudah gen yang bagus gitu Dan ya bagus dan dari disiapkan secara memang pendidikan betul-betul disiapkan menjadi disiapkan. pemimpin gitu ya. Hmm. Mhm. Hmm. Iya, itu Mas Ersu. Jadi bagaimana Ya, tidak resah Pak Jokowi sehingga yes. kemudian mengeluarkan narasi yang seperti itu melihat tampilan-tampilan AHY belakangan ini Hmm. yang kemudian banyak Dan dielukan di media sosial dan Pak untuk dan 2029 nanti dan begitu. Pak Prabowo kesannya memberi angin kan gitu ya. Sangat sangat Hmm. memberi angin Mas Hersu. Hmm. Belum lagi juga AHY ini juga perjalanannya begitu ya, jejak-jejaknya itu ditampilkan di akun pribadi maupun akun dari Menko kementeriannya, tapi tidak dengan cara yang seperti dilakukan pemimpin-pemimpin daerah atau pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat lain yang sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan kemudian dengan angle-angle yang kalau kita melihat ini terlalu menokohkan gitu ya, Hmm. terlalu memframing dari tokoh tersebut. Hmm. Kalau saya melihat tampilan dari AHY ini masih profesional, proporsional tampilan dari angle seorang pejabat ya, Ya, seperti itulah ya. tampilannya. Nah, ini saya catatannya, saya kira karena bagaimanapun sekarang ini fraksi terkecil kan hitungannya di Ya, parlemen betul. ya, bahkan di bawah PAN Mhm, ya sekarang ini. mhm, Demokrat mhm. itu saya kira jadi salah satu hambatan karena bagaimanapun juga kalau kita ngomongin soal pemakzulan dan kemudian berganti Mhm. itu kan domainnya parlemen ya Mbak Agi ya. Iya. Ya Suara. ya Mhm, parlemen itu terdiri dari DPR dan DPD. Dan kalau mhm. lihat peta kekuatannya ya cukup berat di situ kecuali Betul. kalau kemudian misalnya Gerindra atau dalam hal ini Prabowo memang menginginkan dia itu mungkin baru bisa terjadi. Tapi kalau tidak cukup berat, walaupun kita tahu Pak bagaimanapun juga Pak SBY itu politisi ulung gitu, yang itu yang Mhm. nggak bisa Iya. nggak bisa dinafikan. Jadi ini menarik karena Mhm. soal soal Puan. Nah Puan tentu saja partainya cukup besar, tapi dia di luar parlemen dan figurnya Puan sayang sekali tidak cukup punya daya tarik ya, kan Iya, pernah Puan betul. kan pernah coba di branding waktu itu menjelang Pilpres sebenarnya waktu itu Puan sempat di branding yang apa ya banyak kan baliho-baliho Puan di Iya, yang besar begitu, tapi gambar bukan besar. nggak Mhm. nendang memang pada waktu itu di sana. Jadi kalau mau terpilih ya ini harus ada komitmen di DPR. Sementara kelihatannya kalau dari si DPR walaupun Puan Maharani itu menjadi ketua DPR-nya, tapi yang lebih dominan justru malah Dasko, wakil ketuanya gitu ya. Makanya sering disebut sebagai ketua umum DPR itu kan Dasko, Puan Maharani ketua DPR-nya dan kemudian Dasko sebagai ketua umumnya. Jadi kelihatannya malah orang seperti Dasko itu punya pengaruh yang cukup kuat di kalau ngomongin anunya di DPR ketimbang orang seperti Puan Maharani gitu.
Iya, betul. Apalagi Dasko ini menjadi fraksi, begitu ya, fraksi menjadi dari partai pemenang, begitu Hmm. dari partai pemenang. Dan kita tahu juga Pak Prabowo ini Dasko menjadi tangan kanan Oh dari Pak iya, iya. Prabowo dan dia Menteri-menteri mengurusi ya, segala sesuatu. menteri-menteri untuk urusan partai yang masuk ke kabinet itu lewatnya jalurnya jalur Lewat Dasko. Dasko semua, Iya. betul. Dan juga para relawan, Mas Hersu. Hmm. Relawan ini kan kalau menyebut sebagai Bang Dasko, dulu menyebutnya sebagai Don Dasko, begitu ya. Hmm. Hmm. Ya, dan tampaknya untuk urusan pembiayaan dan sebagainya juga dari Dasko ini. Jadi ya memang eh eh, kalau kita melihat dari segi misalnya seperti AHY, tadi Mas Hersu membahas soal bagaimana kemungkinan seandainya terjadi perubahan dan kemudian AHY masuk. Ya, kalau dari segi pendanaan mungkin so-so lah ya Oh, bisa dari lah, bekas dari dua Pak presiden SBY dua bisa lah dari periode. sumber daya itu begitu Iya. kan. Nah, kemudian ada tokoh yang kuda hitam yang lain misalnya seperti Dasko ya ini dipercaya juga memiliki sumber pembiayaan yang besar juga. Banyak orang mengatakan demikian gitu. Hmm. Tapi ya apa ya namanya? Kita masih melihat kalau Ya, saya memilih melihat itu ya karena sepertinya kok kalau untuk pemerintah misalnya terjadi pemakzulan apa dan penggantian apanya sosok Gibran ini sepertinya bukan dari partai yang sama begitu ya. Misalnya ya. Pak Prabowo dan kemudian ada Dasko di situ ini kan sama-sama dari Gerindra kecuali memang terjadi sesuatu yang Ya, mereka berhasil tapi merangkul sedemikian jangan rupa. jangan lupa waktu itu Pak Prabowo juga berpasangannya dengan Sandiaga Uno yang sama-sama dari Gerindra. Tapi gini, yang saya ingin juga kita jangan fokus hanya pernyataan dari Pak Jokowi, tapi kita harus membaca apa sebenarnya, mengapa kemudian Jokowi sekarang melontarkan isu itu. Saya Ya. melihat ini bagian dari pengalihan isu, gitu, karena supaya Mhm. wacananya tidak hanya terfokus kepada soal ijazah palsu dan juga pemakzulan. Jadi kalau kita lihat yang tadi prosesnya seperti Anda katakan sebelumnya kan Silver Matutina menyatakan itu, kemudian diikuti oleh Pak Jokowi menyatakan itu, dan Pradi Bersatu juga memberikan sinyal clue yang lebih jelas. Saya melihat ini bagian dari itu, Mbak, dari operasi agar ini kan untuk semacam katarsis, isunya tidak fokus ke sini, tapi kemudian mulai lari ke sini, mulai orang mencari-cari mengkorek-korek ini siapa sih sebenarnya itu, dan kemudian ini mungkin kan nih dengan fokus ke SBY dan AHY itu kan mau nggak mau partai-partai lain kan juga langsung antenanya berdiri juga. Jangan dianggap bahwa mereka Betul. dalam satu pemerintahan bersama, mereka berkoalisi kemudian mereka solid. Enggak, karena mereka ini saling ngincer kan sebenarnya begitu. Ingat kan pada waktu dulu Kimples itu kan, dulu kan sebenarnya PAN menginginkan Erick Thohir menjadi wakil Mhm. presidennya, terus kemudian Golkar menginginkan itu Erlangga Hartarto. Jadi kompetisi di dalam itu juga Dan di dalam terjadi. sendiri kuat sekali, Jadi ini saling adalah makan. ya ini Ya. cara Pak Jokowi memecah isu soal ijazah palsu dan pemakzulan, karena isu ini sangat kuat banget ya kalau kita lihat di Ya. media sosial, mappingnya itu sekarang ya itu soal soal ijazah palsu dan pemakzulan, dan secara tone-nya sangat negatif sekali Pak Jokowi. Jadi Ya. dengan cara seperti ini kan mungkin akan memunculkan sentimen terhadap SBY lah gitu, dan Ya. terhadap AHY. Jadi jangan kaget kalau dalam minggu-minggu ke depan ini nanti serangan para buzzer itu akan terfokus pada Pak SBY dan AHY. Ini coba perhatikan deh nanti seperti itu Ya, gitu. dan sebetulnya serangan dari luar pun sudah terjadi. Perhatikan Mas Hersu, kerusuhan yang terjadi di Jawa Tengah, di Pemalang kalau tidak salah, yang Ya, menyangkut HRS itu. ARS Itu, ya. ya kita bisa melihat bahwa itu ada permainan intelijen lah, tapi Yes, kita tidak tahu pasti. intelijennya dari Ya, mana. ya. Hmm. Ya, dari mana? Ya, Karena ya, tidak ada satu intelijen tunggal di ya. sini, gitu. Masing-masing Dan orang juga memiliki sistem sendiri gitu. dan kalau yang kemarin ya nggak, kita ngomongin soal PWI LSI ya, itu apa sih Wali Songo Mhm. itu kan, Ya. itu kalau kita lihat itu adalah faksi di NU Nahdlatul Ulama yang bermainkan ini, Ya. karena dari pesantren di Cirebon gitu yang jadi ketua PWI LSI itu, dan kemudian pernyataannya eh, dari Banser Ansor, dia mengingatkan untuk menahan diri dan sebagainya, karena Ya. memang terlihat di situ mereka udah menyiapkan diri dengan dengan bukan hanya pentungan-pentungan dari bambu tapi juga senjata tajam, dan kemudian bagaimanapun juga itu kan afiliasinya ke NU, dan NU kelihatannya nggak mau juga untuk dikenakan itu dijadikan kambing hitam, makanya Ya. kemudian Ansor Betul. menyatakan bahwa itu dia harus semua pihak menahan diri gitu, padahal biasanya Mhm. kan antara NU dengan Habib Rizik Sihab ini, walaupun sebenarnya Habib Rizik Sihab ini juga adalah Nahdliyin Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kan mereka tidak
tidak cukup. Memang Saya seperti bukan itu. bukan bukan Nadine, maksud saya ahli sunnah wal jamaah lah sebenarnya sama-sama seperti itu. Ya. Tapi mereka juga nggak kompak. Jadi kelihatannya ini pola-pola ini nanti membuat isu baru, membuat operasi-operasi intelijen ini akan muncul bersamaan dengan tekanan yang makin kuat terhadap Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming. Ini yang perlu kita waspadai, saya kira. Ya, Ya, betul, betul. Jadi kita tidak bisa ya kalau seandainya ada satu faksi begitu, dia berkaitan dengan NU, terus kemudian menuduh NU secara keseluruhan. Oh, ini ya, masih berkaitan dengan ini. ya. Nggak bisa, karena memang ada pihak yang bisa dimasuki begitu oleh orang-orang yang memang memiliki maksud tertentu dan menerima itu dan mau mengerjakan hal-hal yang seperti itu, tapi ada yang tidak begitu. Nah, Oke. ini kembali kepada Pak Jokowi, ini juga menarik juga bagaimana dia kemudian lepas tangan, dia ngeles gitu ya soal nama Abraham Samad yang masuk ke dalam salah satu orang dari 12 yang terlapor itu, Mas Hersu. Mas Hersu perhatikan tidak? Pak Jokowi mengatakan bahwa bukan saya hanya melaporkan peristiwa. Jadi nama Abraham Samad itu bukan saya tidak menyebut nama gitu. Kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang Polda itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Karena memang ketika nama Abraham Samad ini menjadi terlapor, ini kemudian juga cukup rame, rupanya memiliki banyak pendukung. Kemudian di media sosial itu ramai sekali, Mas Ya, Hersu, oke. untuk mendukung Pak Abraham Samad ini. Jadi kita lihat juga kenapa ini Jokowi ngeles ya, dia makin terpojok dengan Ya. kemarin Karena dimasukkannya banyak musuh baru gitu, pasalnya mestinya. Iya, menambah musuh baru. Padahal jangan terlalu banyak medan. Ini medan front pertempurannya sangat besar karena dia sekarang buka front baru dengan SBY, kemudian juga front baru Iya. dengan SBY. Oke, Mbak Agi, ya Mhm. kita lihat perkembangannya makin menarik, tapi dengan terkecoh dengan pengalihan isu, karena pasti nanti Iya. akan juga banyak meng-create operasi-operasi intelijen. Tapi kalau kita ngomongin operasi intelijen itu belum tentu negara yang melakukan, karena Belum sekarang tentu, ini ada betul. shadow government sebenarnya yang terjadi sekarang itu ya. Benar. Oke. Oke, sampai ketemu lagi kita insya Allah. Pak Yahir Sebenarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.